sendiri itu nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan afektif keluarga dan fungsi sosial keluarga. Untuk afektif keluarganya sendiri adalah keterkaitan antara perasaan anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian untuk fungsi sosialnya itu adalah terkait dengan sosial atau jiwa sosial dari masing-masing individu di keluarga terhadap masyarakat. Ya, saya akan mulai dengan pertanyaan atau pengajian yang pertama mengenai data keluarga. Nah, untuk keluarga Bapak Tarmizi sendiri terdiri dari berapa orang dan usianya masing-masing berapa? Ada 6 orang, usia masing-masing persatu. Bapak umur 65, ibu umur 60, terus saya umur 40, Bapak Tarmizi umurnya 45, terus anak yang pertama umur 21, anak kedua umur 18. Tadi kan sudah disebutkan Bu untuk usianya, kemudian nama-namanya sudah disebutkan. Bapak Sutarno, ayah kandung, ibu kandung Bukana, terus saya Bu Sriwati, Bapak Tarmizi, Mbak Anita, Mas Tegar. Untuk masing-masing pendidikan dan pekerjaannya, Pendidikan Bapak kurang tahu, kalau saya cuma lulusan SD sama Bapak Tarmizi, 2 anak saya masih lanjut sekolah. Terus pekerjaan bapak saya itu tani, kalau Pak Tarmizi pekerjaannya sopir. Ibu Sriwati sendiri pekerjaannya apa? Kemudian kedua anaknya masih sekolahkah atau seperti apa? Kalau saya sendiri ibu rumah tangga, kalau anak-anak masih sekolah. Baik, itu untuk data-data umumnya dari keluarga itu seperti nama, usia, kemudian pekerjaan dan pendidikan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengkajian afektif, yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk afektifnya adalah terkait dengan perasaan antar anggota keluarga satu sama lain. Nah, yang pertama untuk urusan rumah tangga. Untuk urusan rumah tangga biasanya itu dibantu atau mengerjakan semuanya sendiri. Dikerjakan sama-sama, bareng-bareng. Kalau urusan masak ya saya sendiri. Kalau masalah nyapu ya dibantu sama anggota keluarga lah. Intinya kalau ada anggota keluarga yang selo itu bisa membantu. Iya. Untuk selanjutnya, jika salah satu anggota keluarga itu meraih prestasi, apakah keluarga itu mengapresiasi atau memberi perhatian? Mendapatkan perhatian karena rasa senang, rasa syukur. Anggota keluarga bisa jadi kebanggaan. Selanjutnya, kalau anggota keluarga misalkan pergi keluar, maksudnya di luar rumah, itu apakah mendapatkan pengawasan atau ada jam-jam tertentu untuk pokoknya harus kembali di jam seperti ini? Enggak, ya. Kalau masalah waktu nggak ada, tapi diawasi gitu aja. Harus percayalah gitu. Udah waktunya jam pulang ya harus pulang gitu aja. Tapi enggak usah dikasih jam sekian harus pulang, enggak. Untuk jika ada anggota keluarga yang sakit, apakah semua orang atau semua anggota keluarga itu merasakan kesusahan yang sama atau saling melindungi dan sebagainya? Ya, merasakan kesusahan yang sama juga saling melindungi. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika keluarga itu ada masalah, kemudian apakah sering terjadi perdebatan, misalkan percekcokan itu untuk perbedaan pendapat? Ya, kalau ada masalah ya saling
membantu memecahkan. Juga kalau dalam keluarga kan kalau masalah perdebatan selalu ada, tapi selalu bisa selesai. Untuk selanjutnya itu mengenai aturan dalam keluarga. Kan misalkan dalam keluarga itu banyak aturan yang tidak tertulis, tapi harus disadari oleh anggota keluarga. Nah itu apakah dari keluarga Bapak Tarmizi sendiri mempunyai aturan-aturan tertentu yang harus ditaati? Dan apakah kalau ada tidak ditaati seperti itu, apakah ada hukuman atau sanksi yang diberikan? Nggak ada masalah hukuman, nggak ada. Tapi kalau masalah mengurus anak harus ada peraturan dan harus ditaati. Nah sekarang tadi itu untuk fungsi afektif keluarga itu yang terkait dengan perasaan anggota keluarga satu sama lain. Nah sekarang terkait dengan fungsi sosial, bagaimana anggota keluarga itu menyikapi atau bersosialisasi dengan anggota masyarakat sekitar. Seperti yang contoh terdekat adalah tetangga, rumah seperti itu. Nah yang pertama itu apakah anggota keluarga itu pernah melakukan kegiatan kemasyarakatan, dan kalau ada itu contohnya apa? Ya Mbak, ada misalnya kayak ada kegiatan kerja bakti di desa itu bisa saling membantu. Kalau ada tetangga punya kerja juga membantu. Misalkan ada pengajian juga membantu. Untuk setelah mengikuti kegiatan kemasyarakatan itu apakah keluarga merasa senang atau merasa kesulitan? Ya senang, bisa saling membantu. Perilaku atau tingkah laku anggota keluarga di masyarakat itu seperti apa, dan pernah terjadi konflik tidak antara keluarga dan masyarakat di sana? Enggak pernah. Untuk perilaku keluarganya Baik-baik aja. selanjutnya, apakah keluarga itu sering mendapatkan pengertian atau dikasih tahu lah minimal tentang pentingnya bersosialisasi dengan masyarakat, atau bagaimana hubungan antar individu dengan masyarakat dalam keluarga sendiri? Ya pernah, kita sebagai orang tua jelaskan kalau kita itu tidak bisa hidup sendiri. Apakah anggota keluarga itu ikut merasakan jika tetangga atau masyarakat yang lain dalam kesusahan? Ya ikut merasakan juga. Misalkan seperti apa? Misalkan kalau ada kematian tuh saling membantu. Ya ikut tahlilan sampai 7 hari. Menyiapkan Ikut menyiapkan persiapan untuk pemakaman. Nah itu tadi pertanyaannya Bu untuk kegiatan fungsi afektif dan sosial keluarga dari keluarga Bapak Tarmizi. Untuk waktunya saya kira lebih ya Bu ya, untuk 30 menit karena memang banyak sekali pertanyaannya. Kemudian sudah dijawab semua dari satu persatu pertanyaan dari saya pada Ibu Suwanti dengan baik. Ya saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini Bu. Terima kasih untuk waktunya yang telah disediakan untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.